Indonesia ditekuk Uzbekistan 0-2 di semifinal Piala Asia U23 2024. Secara statistik, Indonesia memang kalah segalanya dari tim Serigala Putih. Namun warganet juga menyoroti hal lain, yakni soal kepemimpinan wasit asal Cina, yakni Shen Yinhao. Dan untuk membahas bagaimana performa wasit yang memimpin pertandingan Garuda kemarin, sudah bergabung melalui sambungan Zoom anggota Komisi Wasit yang juga mantan wasit FIFA Indonesia. Ini ada Jimmy Napitupulu. Halo, selamat siang Pak Jimmy, apa kabar? Lama saya tidak melihat penampilan Anda karena sudah pensiun ya jadi wasit ya Pak Jimmy? Ya, betul Mbak Dea, betul. Selamat siang buat pemirsa. Ya. Kabar baik Mbak? Kabar baik. Ya Pak Jimmy, sebenarnya dari wawancara ini saya ingin melihat sudut pandang wasit ya. Kalau biasanya kita selalu dari sudut pandang penonton. Seperti apa sebenarnya argumentasi dari wasit? Dan sebelum membahas soal argumentasi dari wasit, pendapat Anda dulu soal penampilan wasit Shen Yinhao kemarin malam. Secara keseluruhan penampilan wasit bagus ya. Karena apa? Sekarang wasit di lapangan bukan hanya berdasarkan keputusan dia sendiri saja, tetapi dia dibantu oleh wasit yang ada di ruang VAR. Jadi semua pertandingan itu dalam situasi terkontrol. Itu kira-kira Mbak. Dari pengamatan Anda artinya keputusan-keputusan yang dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia, misalnya straight red card yang diperoleh oleh Rizky Ridho, kemudian juga perdebatan soal kira-kira ini kakinya Ramadan Sananta nih offside atau tidak, itu menurut Anda bukan hal yang patut dipertanyakan? Tidak. Tapi itulah yang namanya teknologi kan. VAR ini kan teknologi yang baru. Sehingga kita sendiri di liga kita kan belum menggunakan teknologi VAR ini. Karena ini hal yang baru, tentu harus sebenarnya banyak sosialisasinya terhadap apakah VAR itu. Dan kalau di kancah internasional kan VAR sudah dipergunakan. Dan kita sekarang kan lagi trial untuk VAR. Sehingga kebetulan juga saya juga ikut untuk jadi observer, bagaimana itu VAR, protokol apa yang harus dilakukan VAR, apa saja yang bisa di-review sama VAR, mana yang bisa, mana yang tidak, itu kita pelajari. Kira-kira gitu Pak. Pak Jimmy, bagaimana sih sebenarnya regulasi FIFA dalam konteks VAR itu soal urutan kejadian dalam memutuskan offside atau pelanggaran, berapa sekuens atau berapa adegan? Karena ini kan menentukan keputusan ada intensi melakukan pelanggaran atau ada tidaknya offside dalam penciptaan sebuah gol dalam sebuah pertandingan. Baik, yang pertama kita bahas dulu masalah gol Sananta atau gol daripada Ferrari yang dibatalkan ya. Nah, ada 3 jenis offside. Yang pertama adalah interfering with play. Kalau interfering with play, jelas harus dia memainkan bola dan menyentuh bola. Kemudian, offside yang kedua adalah gaining advantage. Gaining advantage ini dia mendapat keuntungan daripada posisi offside-nya. Ya. Dan yang ketiga adalah offside interfering with opponent. Nah, kejadian Sananta kemarin sama halnya dengan kejadian gol Korsel ke gawang Indonesia yang dibatalkan oleh wasit karena mendapat informasi dari wasit VAR. Dua-duanya sama, interfering with opponent. Seorang pemain yang berada pada posisi offside, dia challenge for the ball, bergerak untuk memperebutkan bola dengan lawannya. Ini masuk kategori interfering with opponent. Sehingga ketika terjadi gol, itu semua harus dicek. Sebelum terjadi gol, apakah ada pelanggaran? Pelanggarannya apa saja? Apakah ada foul? Kemudian apakah ada offside? Apakah ada handball? Jadi, di dalam istilah VAR itu namanya APP, Attacking Pass Position. Penyerangan sebelum terjadinya gol. Fase penyerangan sebelum gol itu harus dicek semua. Kalau semuanya clear, baru wasit di lapangan akan mensahkan gol. Kemarin kita lihat kan wasit kan tidak langsung mensahkan gol. Kenapa? Karena ada himbauan dari wasit VAR tentang possible offside, delay. Mereka cek dulu di VAR bahwa ini ada kemungkinan offside dan ternyata benar. Sehingga ketika ternyata benar ada posisi offside, wasit VAR akan merekomendasi wasit lapangan untuk on-field review. Itu sebabnya wasit lapangan pergi ke screen untuk melihat masalah offside tersebut. Dan dia bisa meminta di mana evidence, bukti bahwa pemain Indonesia itu offside, yaitu Sananta. Ketika bola dimainkan, kaki Sananta sudah berada pada posisi offside.
tetapi belum bisa dihukum. Kapan dia dihukum? Karena dia challenge for the ball, bergerak untuk memperebutkan bola. Nah, ini interfering opponent, masuk ke dalam mengganggu pemain lawan. Sehingga ketika Ferrari dapat bola, itu disuting jadi gol. Nah, sebelum gol disahkan, wasit VAR akan cek semua yang saya katakan tadi, APP, attacking pass position. Apakah sebelum terjadi gol ada pelanggaran? Ternyata ada, yaitu Sananta berada pada posisi offside. Sama halnya dengan Korea Selatan yang golnya dibatalkan. Jadi karena Sananta ini bergerak sehingga itu dianggap intensinya untuk mencetak sebuah serangan atau gol ya, Pak Jimmy? Challenge for the ball, mengganggu pemain lawan. Jadi dia memperebutkan bola untuk mengganggu pemain lawan dari posisi offside. Kalau dia tidak posisi offside, tidak ada masalah. Tetapi dia kakinya berada posisi offside. Nah, yang mungkin menjadi tanda tanya daripada penonton adalah ketika tidak ditunjukkan, ya, ditarik garis. Karena semua garis itu adanya di goal line intervention, itu di garis gawang. Itu hanya dalam ruangan VAR, replay operator bisa memenuhi permintaan daripada wasit VAR untuk menggeser dari garis goal line intervention itu, ditarik ke arah dua pemain yang berdiri. Pemain kedua terakhir, pemain bertahan daripada Uzbekistan dan pemain penyerang Indonesia. Dan itu ada dua garis. Garis satu di atas untuk menentukan bahu dari bagian mana, misalnya bahu, yang atas kaki. Nah, kalau tangan itu tidak ada offside. Kenapa tidak ada offside tangan? Karena dengan tangan tidak bisa mencetak gol. Itu. Jadi kita harus tahu itu. Baik, artinya ini mungkin masyarakat memperdebatkan karena belum lihat detail, dan detailnya semua soal tarikan garis lurus itu ada hanya di ruangan VAR ya? Ruang VAR. Ya, nanti itu pasti AFC akan memberikan itu, footage-nya itu. Baik, yang menarik juga straight red card yang diperoleh oleh Rizky Ridho. Kalau saya lihat kemarin memang Rizky Ridho terlihat memang melakukan clearance, tapi bukaan kakinya seperti apa kalau dari pandangan Pak Jimmy? Apakah terlalu membuka telapak kakinya atau seperti apa sehingga ada straight red card? Jadi gini, untuk possible red card itu ada dua pelanggaran yang dihukum untuk possible red card ya, yang langsung. Satu, violent conduct. Kedua, serious foul play. Serious foul play ini harus dilihat intensitasnya, speednya, kemudian force-nya. Rizky Ridho kemarin challenge for the ball. Nah, dia sudah berhasil menendang bola pertama. Tetapi dia tidak ada niat untuk membending lututnya atau menukuk lututnya. Sebenarnya dia bisa menghindari, to avoid ya. Tetapi dia langsung straight leg. Straight leg ini stood itu bukan two. Kalau two itu masih bisa bergerak. Two. Ya, tapi ini langsung force, penekanannya ada. Ini mungkin terbiasa dengan iklim atau situasi pertandingan di Liga Indonesia atau Liga 1 ya. Karena kita kan belum menggunakan VAR. Sehingga ada istilah mungkin yang terbaik, daripada saya yang cedera, mendingan kamu yang cedera. Ya. Jadi tidak ada niat daripada Rizky Ridho untuk membending atau menghindarkan. Dia begitu masuk pemain lawan, sehingga dia langsung straight aja. Dan memang ada beberapa pendapat, dua pendapat kita bilang ya, baik itu di kalangan referee assessor atau penilai wasit maupun instruktur, ada yang mengatakan bahwa ini cukup dengan yellow card, ya. Ada yang mengatakan bahwa ini harus red card. Tetapi setelah melihat tayangan ulang kemarin, wasit betul-betul bisa mengambil kesimpulan bahwa ini direct red card. Karena apa? Karena straight leg tadi dengan stud, kemudian arahnya ke arah yang sensitif, area sensitif. Jadi itu argumentasi wasit ya kalau dari sudut pandang Pak Jimmy. Pak Jimmy, tapi kan kalau kita bahas ya, ini hal yang lebih luas lagi. VAR atau VAR ini sebenarnya membawa keuntungan, tapi sebelum ada VAR juga sudah ada perdebatan. Ketika ada VAR juga ada perdebatan. Sebenarnya seperti apa sih dari sudut pandang wasit teknologi VAR ini bisa membawa perubahan lebih baik dalam peradilan lapangan pertandingan? Ya, sebenarnya banyak, Mbak. Besar sekali teknologi VAR ini bisa membantu tugas wasit dalam lapangan. Ya. Sekarang ini kalau ada pemain yang berada posisi offside, itu asisten wasit tidak boleh langsung mengangkat. Dia harus wait and see. Dan dia harus mendengar aba-aba atau memberikan aba-aba delay sampai hasil tercipta, apakah itu gol atau bola out.
Kalau bola out, tidak perlu lagi untuk di VAR review, karena memang sudah out. Tapi kalau terjadi gol, harus di review dulu. Offsetnya apa? Apakah tadi interfering with play, gaining advantage, atau interfering opponent? Kalau masuk interfering with opponent, karena ini wilayahnya subjektif atau abu-abu, harus memerlukan pengamatan, itu harus dipanggil untuk on-field review ke screen. Begitu, Mbak. Jadi memang teknologi VAR ini banyak membantu. Terutama itu kalau bola rebound dari palang gawang, masuk ke gawang, kemudian keluar. Ini kan sering memberikan perdebatan, menyalahkan wasit. Karena wasit ini sekelas Ben Johnson yang lari sprintnya pun kencang, 100 meter bisa 9 detik, itu belum tentu bisa tahu bahwa bola itu masuk. Jadi diperlukanlah VAR ini. Kemudian pelanggaran, apakah itu penalti atau tidak. Kalau masalah kontaknya itu di luar apa di dalam, itu tidak perlu on-field review. Karena itu keputusan objektif atau faktual. Bisa langsung diputuskan oleh hanya melalui VAR review. Jadi wasit yang ada di ruang VAR cukup memberi informasi. Ref, kejadiannya di dalam. Atau ref, kejadiannya di luar. Sehingga ketika seorang wasit memutuskan wasit pelanggaran bahwa di luar, ketika dari ruang VAR memberikan informasi VAR review bahwa itu kejadian dalam, dia akan bisa mengubah keputusan berdasarkan VAR. Jadi ini banyak membantu. Dan kita memang harus mensosialisasikan VAR ini. Begitu, Mbak. Ya, terakhir Pak Jimmy ini kan kita dari sudut pandang masyarakat ini menyoroti keputusan wasit yang ada di lapangan maupun wasit VAR. Tapi terakhir masyarakat juga ingin dari sudut pandang Anda pernah memimpin pertandingan internasional, mengingat Anda adalah wasit berlisensi FIFA, dan yang menarik Anda pernah menulis testimoni di bulan September 2021 yang diterbitkan oleh cnnindonesia.com, cerita Anda mengenai pernah ditolak memimpin laga SEA Games 2007 antara Myanmar dan tuan rumah Thailand dan berujung pada dalam tanda kutip skorsing dari AFF dan juga AFC. Seperti apa sudut pandang Anda sebagai wasit yang bertugas melihat pertandingan-pertandingan yang sensitif, pertandingan-pertandingan yang menentukan? Ya, itu pengalaman. Kebetulan tuan rumah pada saat itu ada Thailand, ya. Dan kemudian saya punya catatan dengan tim Thailand ketika saya memimpin final AFF 2007. Ketika itu finalnya Thailand dengan Singapura, ya. Pada saat itu pertandingan draw 1-1, sehingga sekjen daripada Thailand itu, Datuk Warayu Makudi namanya, itu merasa kalau saya memimpin itu tidak ada laki untuk tim dia. Ya, wah, jangan sampai si Jimmy ini memimpin final, karena dia nggak punya laki lah istilahnya, beruntungan bagi tim Thailand kalau Jimmy memimpin. Akhirnya ketika saya 2 hari sebelum memimpin final SEA Games antara Thailand dengan Myanmar, saya sudah ditunjuk untuk memimpin final. Tetapi 1 hari sebelum pertandingan saya diganti untuk memimpin partai 34. Karena mereka merasa, waduh, kalau Jimmy yang memimpin ini nanti bisa-bisa kita nggak juara. Nah, untuk menghindarkan hal tersebut, saya diminta untuk diganti. itu ya ceritanya sekitar memori ya, ketika saya memimpin pertandingan. Baik, memang sudut pandangnya harus... Ada satu lagi. Oh ya, baik, silakan. Singkat saja Pak Jimmy. Ya, masalah Witan, ya. Pelanggaran terhadap Witan. Baik. Pada saat pelanggaran terhadap Witan, wasit memutuskan bahwa pelanggaran itu terjadi di luar. Ya, terjadi di luar menurut wasit. Tetapi menurut wasit VAR itu bukan pelanggaran. Karena apa? Pemain Uzbekistan ketika melakukan sliding tackle, itu attempt to play the ball, mencoba memainkan bola dan sukses. Dia berhasil memainkan bola. Sebelum Witan meloncat, kemudian kaki Witan menyentuh pahanya untuk jatuh. Nah, karena wasit memutuskan bahwa itu pelanggaran, sementara wasit di VAR menyatakan bahwa itu bukan pelanggaran. Nah, akhirnya karena pelanggar, kalau seandainya itu terjadi pelanggaran, betul pelanggaran, itu harusnya di dalam. Karena ini possible penalti, wasit VAR merekomendasi wasit lapangan untuk on-field review. Karena inilah protokol VAR. Akhirnya wasit lapangan dipanggil untuk on-field review. Pergilah wasit VAR ini, wasit lapangan untuk melihat screen. Ditunjukkanlah evidence-nya bahwa pemain Uzbekistan clear memainkan bola. Nah, karena ini clear dan bisa meyakinkan wasit lapangan dari bukti atau evidence yang ditunjukkan wasit VAR, akhirnya wasit lapangan merubah keputusannya untuk tidak menjadi
pelanggaran di luar penalti area. Kemudian kelanjutannya harus ada. Karena setelah dirubah keputusan, kemudian untuk restart atau memulai kembali permainan bagaimana? Karena kalau seandainya itu pelanggaran, harusnya terjadi di dalam, otomatis memulai kembali permainan dengan drop ball. Drop ball itu diberikan kepada penjaga gawang. Tentu habis, semua permainan kalau habis dihentikan, tentu harus dimulai lagi kan. Nah, itulah sebabnya untuk memulai kembali permainan adalah dengan drop ball. Jadi, itu keputusan berasal dari wasit VAR, bahwa itu clear pemain Uzbekistan attempt to play the ball. Itu, Mbak. Baik, menarik sekali argumentasi dari wasit Jimmy Napitupulu, salah satu wasit yang saat ini sudah purna tugas. Terima kasih sudah memberikan gambaran kepada masyarakat supaya berimbang informasinya. Masyarakat juga bisa tahu bagaimana wasit punya pandangan dalam memimpin sebuah pertandingan. Terima kasih, mudah-mudahan Timnas Indonesia punya kesempatan di perebutan tempat ketiga. Terima kasih Pak Jimmy Napitupulu, anggota Komisi Wasit FIFA yang sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini.